Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is Fadli again. Saat ini teman-teman kembali menyaksikan Fadli Math Mathematical Channel. Di video ini, saya kembali akan membahas tentang kelanjutan matriks, yaitu tentang penjumlahan matriks. Namun sebelum itu, yang baru gabung silahkan subscribe untuk berlangganan dengan channel matematika ini, yang pastinya akan menambah wawasan kalian tentang matematika. Silahkan aktifkan lonceng notifikasinya untuk selalu update dengan video-video terbaru dari saya. Simak terus video ini sampai habis. Jangan di skip ya. Jumlah matriks A dan B ditulis matriks A tambah B didefinisikan sebagai sebuah matriks C. Yang diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak dari matriks A dan B. Dengan melihat definisi tersebut, maka syarat agar dua matriks atau lebih dapat dijumlahkan adalah matriks-matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Oke, kita masuk ke contoh. Diketahui matriks A, baris pertama 5, negatif 2, baris kedua 3, 1. Kemudian matriks B, baris pertama 4, 2, dan baris kedua 5, negatif 6. Sedangkan matriks C, 3, 1, negatif 2 untuk baris pertama dan baris kedua 2, 5, negatif 3. Tentukan yang pertama A tambah B, matriks A tambah matriks B, dan yang kedua matriks A tambah matriks C. Kita jawab ya. Yang pertama dulu kita jawab untuk A, matriks A tambah matriks B. Ingat definisi yang telah kita bahas tadi atau kita ketahui tadi, bahwa untuk menjumlahkan matriks-matriks atau menjumlahkan beberapa matriks, maka kita perlu melihat bahwa ordonya harus sama. Kita cek ya. Untuk matriks A, ordonya adalah 2 kali 2. Matriks B juga ordonya 2 kali 2, sehingga kita dapat melakukan penjumlahan matriks ini. Maka kita tulis saja 5, negatif 2, 3, 1. Kita tambahkan dengan matriks B 4, 2, 5, negatif 6. Oke. Ingat, untuk menjumlahkan matriks itu kita hanya perlu menjumlahkan elemen-elemen yang seletaknya ya. Untuk elemen 5 ini itu seletak dengan 4, berarti kita jumlahkan 5 tambah 4. Untuk ini negatif 2 dengan 2, negatif 2 tambah 2, kemudian 3 ditambahkan dengan 5, yang terakhir 1 ditambahkan dengan negatif 6. Iya, gampang bukan? Sekarang kita sederhanakan. 5 tambah 4 adalah 9. Negatif 2 tambah 2 adalah 0. 3 tambah 5 adalah 8. Kemudian 1 tambah negatif 6 adalah berapa? Iya, negatif 5. Jadi kalau tadi kita misalkan matriks A ditambah dengan matriks B, itu menghasilkan suatu matriks yang tadinya di definisi awal dimisalkan dengan C. Tapi kita boleh memisalkan dengan matriks sembarang ya. Misalkan ini kita matriks D, boleh, terserah ya. Jadi matriks A atau matriks B itu akan menghasilkan suatu matriks yang elemen-elemennya adalah baris pertama 9, 0, dan baris kedua 8 dan negatif 5. Oke? Gampang bukan? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, sekarang kita jawab yang bagian B. Matriks A ditambah dengan matriks C. Oke, kita cek ordonya ya. Matriks A itu berordo tadi 2 kali 2. Kita tulis saja ya. 3, 1. Ditambah matriks C berapa? Oke, 3, 1, negatif 2. Kemudian baris kedua 5, 2, 5, negatif 3. Sekarang kita cek ordonya. Untuk matriks A berordo 2 kali 2. Sedangkan matriks C ini berordo 2 kali 3. Karena ordonya berbeda, maka kita tidak dapat melakukan penjumlahan matriks A dan matriks C. Jadi kita bisa tulis saja, tidak dapat dilakukan
penjumlahan matriks. Iya, gampang bukan? Sesimpel itu. Jadi kita tidak dapat melakukan penjumlahan terhadap matriks-matriks ini jika ordonya tidak sama. Kenapa? Karena karena akan ada elemen-elemen yang tidak mempunyai pasangan untuk dijumlahkan. Seperti ini 5. Jika kita mencoba menjumlahkannya, 5 mempunyai pasangan 3, negatif 2 pasangan 1. Sedangkan elemen yang ini tidak mempunyai pasangan di sini ya. Seperti itu. Jadi jika ordonya tidak sama, maka kita tidak dapat melakukan penjumlahan matriks. Oke, kita bergeser ke contoh nomor 2 yang sedikit lebih sulit ya. Oke, berikutnya contoh nomor 2. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan. Nah, di sini soalnya ada 2 matriks yang dijumlahkan. Ini ordonya 2 kali 1. Ini juga ordonya 2 kali 1. Kemudian menghasilkan suatu matriks yang ordonya sama pula 2 kali 1. Kita disuruh cari berapa nilai X ini. Oke, kita cari ya. Untuk matriks ini ordonya 2 kali 1, baris pertama 2X tambah 1, baris keduanya 3Y. Itu kita tulis ulang saja supaya lebih kelihatan nanti. Oke. Kita jumlahkan dengan matriks yang berordo sama 2 kali 1 juga, baris pertamanya 4X dan baris keduanya itu Y. Nah, coba kita jumlahkan ini ya. Ini katanya sama dengan 4, 8. Oke. Karena ini penjumlahan matriks, maka kita langsung jumlahkan saja. 2X tambah 1 tambah 4X. Oke. Ini 3Y tambah Y sama dengan 4, 8. Oke, saya sambung di sampingnya saja. 2X tambah 4X adalah, kita tambahkan yang sejenis ya, suku-suku sejenis. 2X tambah 4X itu 6X, kemudian tambah 1. 3Y tambah Y adalah 4Y. Oke. Nah, ini sama dengan yang ini tadi 4, ini ya 8. Karena ini matriks 2 matriks yang sama, ingat kesamaan 2 matriks yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Kita bisa langsung tulis 6X tambah 1 sama dengan 4. Oke, kita cari X di sini. 6X tambah 1 sama dengan 4. Nah, kita sederhanakan. 6X sama dengan 4 kurang 1. Sehingga 6X sama dengan 3. 4 kurang 1, 3. Kita peroleh X sama dengan 3/6. Atau kita perkecil menjadi 1/2. Jadi nilai X adalah 1/2 ya. Oke. Oke, selanjutnya kita cari Y-nya. Nah, ini 4Y sama dengan 8. 4Y sama dengan 8. Gampang saja. Y sama dengan 8 dibagi 4. Maka Y sama dengan 2. Oke. Jadi kita sudah menemukan X dan Y. X adalah 1/2 dan Y adalah 2. Gimana teman-teman? Bisa kan? Oke, jika ada yang mau ditanyakan silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan meresponnya. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang perlu juga kita perhatikan, yaitu sifat-sifat penjumlahan matriks. Jadi ada beberapa sifat yang berlaku pada penjumlahan matriks. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu jika matriks A kita tambahkan dengan matriks B, maka juga berlaku sebaliknya, yaitu matriks B tambah matriks A. Jadi matriks A yang ditambah dengan matriks B itu akan sama dengan matriks B yang ditambah dengan matriks A. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Artinya jika suatu matriks, jika ada 3 matriks yang langsung kita jumlahkan, matriks A tambah matriks B tambah matriks C, itu hasilnya akan sama dengan jika matriks B dulu kita jumlahkan dengan matriks C, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan matriks A, itu sama saja. Atau juga berlaku seperti ini. Matriks A yang kita tambahkan matriks B, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan matriks C, itu hasilnya juga akan sama. Ini adalah sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu adanya unsur identitas penjumlahan, yaitu matriks O. Ingat, matriks O adalah notasi untuk matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah 0.
Sehingga berlaku jika matriks A kita tambahkan dengan matriks O, maka hasilnya akan sama dengan matriks O tambah matriks A. Hasilnya itu akan sama kembali dengan matriks A itu sendiri. Ingat, unsur identitas adalah jika kita jumlahkan dengan identitas tersebut, maka atau jika kita operasikan dengan identitas tersebut, maka akan kembali kepada yang kita jumlahkan dengan kita operasikan dengan identitas tersebut. Dalam hal ini penjumlahan matriks. Kemudian yang terakhir, inverse penjumlahan A adalah lawannya, yaitu negatif dari matriks A atau dikatakan lawan matriks A. Sehingga jika kita jumlahkan matriks A dengan lawannya ataupun kita tukar seperti ini, itu akan menghasilkan matriks O atau matriks identitasnya. Ingat, inverse adalah jika kita jumlahkan sesuatu dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas. Akan menghasilkan identitas. Oke, saya pikir kalian paham. Ini bisa kalian terapkan sendiri di dalam matriks atau kalian bisa membuktikan sendiri dengan menggunakan matriks. Oke teman-teman, saya pikir semua kalian paham. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang paham tentang penjumlahan matriks. Yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk berlangganan dengan channel matematika ini, karena ada begitu banyak hal yang menarik yang bisa kalian temukan di dalam channel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.